Kembali di Rakyat Bersuara pada sesi terakhir, saya ingin berikan kesempatan pada para panelis dan juga para calon untuk memberikan closing statement. Pernyataan penutup. Saya mulai dari para panelis. Mungkin dari Bung Ege dulu, silakan. Karena waktunya harus cepat-cepat, 3 hal. Yang pertama, saya sangat khawatir pada ujungnya semua pilkada kita ini ditentukan oleh, ini bukan simbol bagi-bagi sembako atau bagi-bagi. Ya karena penelitian kita ngeliat di seluruh pilkada ini ya, sebagian besar itu 90% mau terima. Ya, kemudian di DKI Jakarta, Litbang Kompas di tahun lalu mengatakan 58% mau menerima sesuatu gitu. Jadi padahal untuk menang cukup 50% plus 1 gitu ya. Jadi ini sesuatu yang penting nantinya. Yang kedua, Jakarta itu juga menarik karena setidaknya di sini terjadi konflik antar lembaga survei. Ya, bahkan dengan induk organisasinya. Boleh dibilang kami jadi nggak percaya ini survei yang mana nih yang benar. Hah? Bukan independennya yang langsung seneng, tapi independen yang langsung senang, bukan. Jadi ini kan di daerah lain belum terjadi, DKI Jakarta terjadi kan, faktanya demikian. Waktunya sama tapi hasilnya beda. Ya. Tapi kan ada yang kena sanksi tuh. Ya, kemudian juga yang kena sanksi ngelawan juga, menunjukkan ini ada melalui chat di WhatsApp dan lain sebagainya ya. Yang ketiga yang tadi tuh yang saya khawatir juga, ada pernyataan bahwa dananya itu yang belum tentu ada, bisa ada jaminan kalau inline dengan pemerintah pusat gitu. Nah, yang nggak inline ini bagaimana? Ya kan? Yang belum inline jangan-jangan ya, karena sudah pernah juga mengunjungi Kartanegara sebetulnya gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah nanti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, apakah betul harus inline dalam arti turunnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk menuntaskan kampanyenya di DKI Jakarta. Lalu apa akibatnya bagi sistem ketatanegaraan kita secara umum, itu yang penting. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ya, bagi supporter bola, sepak bola itu tentang kebatinan, tentang hati ya. Jadi kami berharap, kami ingin pemimpin yang betul-betul memahami keinginan kami dan paham tentang arti sepak bola dalam kehidupan sosial kami. Jadi sepak bola itu penting. Kalau di India bisa nonton film lupa kalau mereka lapar. Di Jakarta juga bisa, kalau Persija menang kita lupa tuh kalau tuh hidup tuh susah, buta utang masih banyak segala macam. Jadi bikin bahagiakan warga dengan sepak bola itu terjadi hari ini dengan timnas, nanti lawan Jepang, lawan itu. Wah, semua orang di Jakarta, di seluruh belahan Indonesia pada nonton bola segala macam, senang. Jadi bahagiakan kami Jackmania dengan prestasi Persija, dan kami ingin orang yang betul-betul mencintai Persija dan membuktikan bahwa dia pantas untuk membahagiakan Jackmania dengan membawa Persija juara. Jadi siapapun pemimpinnya, selamat berpesta ya. Jadi bola seketika melupakan utang. Ya betul, betul. Silakan Mbak Afu. Agak penting gitu ya. Iya. Jadi gubernur di tahun 2024 di Jakarta itu sebenarnya kan momentum yang sangat spesial ya. Soalnya pertama, kalau untuk orang-orang lingkungan terutama, 5 tahun ke depan itu deadline penting untuk kita mencapai target-target perubahan iklim. Dan Jakarta salah satu kota penting gitu ya, yang kita tadi ada banyak masalah banjir, berbagai masalah lingkungan. Jadi itu luar biasa. Terus yang kedua, 2024 juga ini adalah waktu kemungkinan transisi gitu kan, dimana Jakarta harus jadi kota global tadi ketika status ibu kotanya bergeser gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gubernur yang bisa mendesain kebijakan publik di setting yang dari kanan kiri ini kayaknya banyak tantangannya sebenarnya hari ini gitu kan. Kalau pakai analogi Mas Kun tadi oplet gitu ya, kendaraan Jakarta ini kayak dipaksa, maksudnya kita harus global, harus jalan cepat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kelompok miskin dan kelompok rentannya juga masih banyak dan harus dilindungi. Nah, susah tuh gimana membalance antara menyelesaikan masalah-masalah dasar, membenahi dulu opletnya supaya mesinnya berjalan dengan baik. Tapi pada saat yang bersamaan harus sambil jalan juga gitu dengan cepat menjadi kota global. Jadi mudah-mudahan kita dapat gubernur yang capable untuk menjalankan itu semua. Amin. Tapi bagi orang, bukan hanya orang lingkungan, 5 tahun ke depan dari 2024 juga penting bagi orang politik, karena cagupnya jangan bisa jadi nyapres juga. Nggak tahu siapa ya, apakah Dharma Pongrekun? Enggak. Apakah Ridwan Kamil? Nggak tahu juga. Apakah Mas Pram? Nggak ada yang tahu. Silakan. Baik, gini, saya berharap 3 calon kontestan pilkada ini taat pada aturan yang ada. Jangan mencontoh yang di pusatnya gitu. Ya, semua ditabrak, peraturan ditabrak, kebijakan ditabrak, sehingga ya kita menjadi tidak beradab gitu. Dan di sini banyak anak-anak muda, tolong beli contoh yang baik bagi mereka supaya
Politik itu baik. Politik itu menyenangkan. Ya, jangan main tikang-tikung dengan mengakali berbagai kebijakan peraturan yang dibuatnya sendiri. Itu saja. Jadi mereka silakan berini, kita akan terima. Saya sebagai orang Jakarta berKTP Jakarta Selatan, tentu berharap tiga-tiganya bisa, tapi sekali lagi yang beradab. Politik yang beradab punya nilai, tapi bukan kampanye maksudnya kan, kalau adab ini. Ntar dipikir sih itu Mas Nah, itu bahasa Agus. biasa, jadi bukan Bukan maksudnya ya. Politik yang punya nilai yang berdasarkan dari nurani gitulah kurang lebih. Jangan sebut adab karena beda nanti artinya. Yang teriak yang belakang nanti. Oke. Baik, sekarang saya mulai dari Bung Ciko dulu, boleh? Silakan. Closing statement silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya Mas Pram dan Bang Dul tadi sudah disampaikan akan membangun Jakarta dengan sungguh-sungguh. Mas Pram ini dalam beberapa bulan terakhir itu makin jatuh cinta dalam tanda kutip kata dia untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Karena dia merasa sudah turun ke masyarakat, ke akar rumput, ke pelosok-pelosok Jakarta, kampung-kampung di belakang-belakang daerah yang mewah. Dia sedih melihat situasi dan keadaan masyarakat Jakarta yang sebetulnya jauh dari layak untuk hidup di kota yang kita katakan nanti akan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Nah, Mas Pram dan Bang Dul berjanji untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk anak-anak muda bisa berkreasi lebih luas lagi dan akan dibekali dengan berbagai skill-skill baru untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di dunia ini, khususnya di Jakarta. Dan semoga di tanggal 27 November nanti apa-apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat mengena di hati masyarakat dan bisa diterjemahkan menjadi kemenangan bagi Mas Pram dan Bandul untuk menuju Jakarta menyala, kagak ribet dah pokoknya. Silakan. Boleh izin berdiri ya? Silakan. Kemacetan, banjir, air bersih, polusi udara, hunian layak ini menjadi masalah yang besar. Masalah yang terus berulang. Dan kami, Paslon 02, memiliki slogan Jakartaku Aman. Kita ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami ingin mengedepankan warga masyarakat atau people, dan kami ingin mengedepankan lingkungan atau planet ya. Jadi pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan harus seiring sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan ya. Kita memiliki komitmen untuk itu. Dan kita sudah memiliki berbagai strategi, jadi strategi yang resilience, yang handal, dan juga strategi yang adaptif terhadap lingkungan strategis yang berubah, ya, terutama karena perubahan iklim, ya, terutama karena geopolitik dan lain-lain. Jadi kita memiliki kinerja nanti untuk lebih proaktif, ya, bukan lagi responsif, tetapi proaktif. Untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat dan juga kita akan menggunakan teknologi yang tepat guna dan teknologi yang beradab ya. Tujuannya teknologi bukan untuk menggantikan warga tetapi teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang utuh, masyarakat yang berdaya, masyarakat yang bermoral dan masyarakat yang beradab. Untuk itu komitmen kami adalah membangun Jakarta sebagai kota peradaban. Saya ingin tutup dengan pantun. Oke, ya, silakan. boleh. Burung merpati terbang ke hulu. Singgah sejenak di pohon rindang. Warga Jakarta, mari bersatu. Wujudkan kota yang aman dan berkelanjutan. Oke, silakan Pak Sus. Baik, terima kasih warga Jakarta yang saya cintai semuanya.
kehadiran Ridwan Kamil Suswono adalah untuk melayani, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat Jakarta. Percayalah, hal-hal yang sudah baik yang dilakukan para gubernur sebelumnya, Mas Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke maupun Pak Sutioso akan kami teruskan. Bahkan kami akan tingkatkan. Untuk itu kami akan memberdayakan betul RT dan RW yang akan menjadi mata dan telinganya gubernur. Dan nanti akan ada hotline langsung, laporan-laporan langsung agar kita bisa mengatasi persoalan rakyat secara cepat. Oleh karena itu insentif, akan ada dana kehormatan di luar adanya dana operasional RT RW, kita akan tambah dana kehormatan sehingga nanti RT RW akan mendapatkan 2 kali lipat dari saat ini. Di samping tadi ada dana RW 200 juta per tahun. Juga kami akan ciptakan lapangan kerja 1 juta dan tentu saja juga akan ada satu pembenahan rumah kumuh di mana memang Pak Ridwan Kamil sebagai ahli tata kota diminta oleh Pak Presiden Pak Prabowo untuk membenahi Jakarta. Pak Ridwan Kamil punya pengalaman menjadi wali kota dan juga gubernur, maka tentu saja dan beliau adalah insinyur beneran ya, tukang insinyur beneran. Oleh karena itu mudah-mudahan akan bisa membenahi Jakarta dengan lebih baik lagi. Dan saya yakin nanti kelak Jakarta, warga Jakarta akan bahagia di akhir pemerintahan Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. 2,5 jam kita hari ini berada di sini dan tidak akan lama lagi kita akan memilih calon pemimpin masa depan untuk Jakarta. Tidak ada sekat di panggung demokrasi. Malam ini rakyat bersuara menjadi saksi dari berbagai janji calon pemimpin DKI Jakarta. Sampai bertemu di ajang pemilihan berikutnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara. Salam.